Oh, jangan beli rumah lewat KPR. Jadi rumah sebenarnya kita nggak ngerti kan ya, orang di rumah ngapain, mau kerja, mau ngepet gitu kan ya. Orang-orang tiba-tiba membludak ya, semua orang tuh jadi afiliator, tiba-tiba semua dikontenin aja. Kebetulan kalau afiliator kebanyakan dia nggak ada di usahanya. Oh, untuk Gen Z tenornya bisa panjang. Tenornya bisa panjang berapa? Sampai 25 tahun. Oh. Halo semua, ketemu lagi bareng saya Davina dari Eradisi. Di sini sekarang saya barengan sama Sisil dari Danamon dan Elisa dari Pasibisi. Jadi kita mau sedikit ngomong-ngomong nih tentang KPR nih. Kan masih banyak teman-teman yang terutama Gen Z ya, itu pengen banget untuk beli rumah pakai KPR. Cuman banyak takutnya, apalagi kan sering tuh di IG kan malah yang oh jangan beli rumah lewat KPR segala macam. Nah, itu menurut dari banknya yang terpercaya nih ceritanya. Makanya kita pengen tahu nih kira-kira kalau mau ambil KPR tuh kayak apa. Oke kan? Nah, jadi mungkin studi kasus saja lah ya. Kayak ada beberapa pertanyaan nih. Misalkan dia Gen Z, mungkin dia masih kuliah, mungkin kuliah S2 gitu. Terus dia tapi udah nikah, terus dianya sendiri juga nyambi kerja jadi Gojek, ya kan? Terus istrinya itu mungkin cuma kerja influencer aja, jadi di rumah. Tuh kira-kira gimana tuh? Bisa nggak kalau mau ngambil KPR? Oke, boleh Mbak. Itu dulu dari bank ini dulu ya. Iya, dari bank sini dulu, Bang Orange nih. Kita warnanya hari ini cerah ya, cerah warna-warni. Oke, jadi kalau pengajuan KPR khususnya untuk Gen Z ya, dan tadi Davina sudah bilang kalau pekerjaan itu sebagai driver online ya. Sebetulnya syarat KPR itu kalau karyawan nih wajib ada segaji. Segaji kemudian ada gaji yang masuk ke itu sudah wajib. Oke, berarti kalau dari kayak misalnya Gojek atau Grab gitu yang driver online itu kan kadang-kadang ada transferan juga itu nggak bisa dimasukin ya. Untuk saat ini sih bangun saya sih belum mengakomodir ya untuk jenis pekerjaan di driver online. Maka untuk income yang masuk tiap hari kan kita suruh verifikasinya. Dia juga tidak menghidupi, mungkin dia menghidupi perusahaan Gojek, tapi dia nggak ada sedikit. Oh, oke. Sedangkan syaratannya itu karyawan jenis sedikit ini kan. Oh gitu, oke. Iya, iya. Nah kalau untuk yang istrinya nih, istrinya kan influencer. Berarti kan suaminya nggak bisa nih ngambil KPR ya istilahnya ya. Istrinya gimana? Kalau istrinya influencer sih, kita lihat dulu influencernya seperti apa. Mungkin kalau influencernya dia punya endorsean atau apa, endorse itu kan macam-macam jenisnya sih. Bisa jadi dia sebenarnya sebenarnya aku sudah punya CV, terus aku merebranding diriku sendiri, terus aku jadi punya endorsement gitu. Walaupun jadi rumah sebenarnya kita nggak ngerti kan ya, orang di rumah ngapain, mau kerja, mau ngepet gitu kan ya. Kalau misal dia tahu-tahu gini, dia dapat endorsean banyak, tapi dia sudah punya CV nih. Nah, kita bisa akui dia sebagai perusahaan. Nah kalau dia belum punya CV nih masih perorangan gitu ya. Kalau perorangan kita juga cek juga nih kira-kira apakah dia setiap bulannya itu dapatnya tetap gitu. Karena kan kalau kita bilang itu dia sebagai pengusaha ya sih ya, harus ada izin usahanya seperti apa. Tapi kalau dia cuma endorse aja, nggak ada izin usaha, terus ya udahlah kalau misalnya ada yang endorse berarti dia dapat duit, kalau enggak. Nah itu yang kita masih agak juga ya, nggak bisa diverifikasi. Walaupun sebenarnya mungkin dia ada transfer yang masuk nih dari yang endorse dia siapa gitu. Nah kayak orang-orang kayak gini nih, jadi yang teman-temannya kayak Gen Z, kira-kira plafon di berapa sih yang boleh di ini platformnya paling enggak ya 150 lah ya untuk plafon KPR-nya. Berarti dia yang bisa KPR-in itu cuma 150. Kalau dia misalkan mau beli yang 300 juta, berarti 150-nya lagi dia harus DP. Ya, betul. Oke. Kalau DP-nya sendiri tuh kira-kira berapa? Paling kecilnya. DP paling kecil 10% ya bisa ya. 10% bisa ya. KPR sendiri bisa 10% tuh.
Jadi sekarang tuh kan banyak anak-anak Gen Z yang dia juga jadi sosial media lah. Kayaknya tuh jadi influencer, jadi digital marketing, mungkin juga afiliator ya kan. Nah itu kira-kira yang mana aja nih yang boleh atau mungkin ada jenis pekerjaan baru nih kalau zaman dulu mah kalau tanyain besok cita-cita jadi apa cuman dokter ya kan. Ya kan paling kan gitu doang kan. Sekarang kalau ngomong udah yang media sosial tuh banyak banget ya. Dan ternyata media sosial kalau kita kerja di media sosial ini kan ada kriterianya nih. Nah itu kira-kira mana aja tuh yang boleh dan bisa apa aja Yang bisa apa aja ya. Iya. Apa aja ya kira-kira ya. YouTuber Bisa. bisa YouTuber bisa. Nah, tapi kok dia YouTuber subscribe-nya masih sedikit, masih cuma perorangan, nggak perlu ada syarat macam-macam atau ada syaratnya? Sebenarnya YouTuber itu income-nya bisa diaku 100%. Oke. Karena dia kan nggak bayar sewa gedung, listrik, ya kan dia cuma konten gitu. Terus kan kita bisa cek nih dia sejak kapan kan jadi YouTuber. Oke. Ya, paling hanya melampirkan ini dia bikin NIB aja kalau dia punya usaha itu. Izin usaha lah. Izin usaha lah. Kadang itu kan analis nanya loh ini izin usahanya kok baru 1 tahun yang lalu, tapi kan kita lihat dari konten-kontennya dia paling lama berapa. Ada tagnya. Betul. Lebih enak sih karena pengakuan omsetnya bisa 100%. Malah dia udah ketahuan juga dari bank catatan transferannya. Iya. Karena semua bankable kan dia masuk rekening semua untuk transaksi. Terus nggak cuma dilihat dari YouTube-nya aja sih, kadang kita bisa lihat dari Instagram-nya. Misal dia udah posting nih, tahun berapa, liatin. Atau misal analis tuh dia ada aja caranya. Kadang tuh dia tiba-tiba ngetik di Google aja nih namanya, gitu. Terus dia di Google tuh muncul berapa tahun yang lalu. Kadang tuh kayak gitu jadi ini sih pertimbangan lah ya. Track ya, hati-hati juga lah kayaknya. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah kalau yang sekarang lagi booming nih ya, afiliator nih. Afiliator apa tuh yang Shopee, kandang-kandang. Kandang orang itu ya. Oke. Nah ya itu tuh gimana tuh afiliator? Boleh nggak kalau Afiliator ya, kita tuh sekarang tuh lagi booming banget nih afiliator. Jadi kayak orang-orang tiba-tiba membludak ya, semua orang tuh jadi afiliator. Tiba-tiba semua dikontenin aja. Nah, kalau afiliator sih kita lihat mungkin saat ini banyak orang yang ngakunya punya toko nih. Tapi kok ternyata waktu kita survei tuh cuma dikit aja gitu sampelnya. Nah, ini kayak real case sih sebenarnya. Jadi Elisa pernah ada orang datang ke bank. Jadi dia tanya nih, dulu dia punya toko. Dulu dia jualan tas. Tapi semakin ke sini karena dia melihat peluang afiliator itu makin oke, jadi dia nggak nyetok. Udah nggak nyetok tasnya lagi. dia nggak nyetok. Enggak. Jadi dia cuma ngambilin sampel aja beberapa, terus dia aktif di TikTok waktu itu. TikToknya viewernya banyak sih. Duitnya masuk juga lumayan banyak. Nah, cuman ketika kondisi yang seperti ini, kita mau analisa dia sebagai pengusaha, repot juga. Karena dia nggak ada stoknya. Nah, kemudian kalau semisal dibilang jual beli, dia uang transfernya nggak langsung dari buyer. Tapi dari misal dari TikTok kan berarti dari TikToknya yang masuk. Nah, kita mau analisa dia sebagai pengusaha juga nggak bisa. Itu lebih ke freelance. Nah, kebetulan kalau afiliator kebanyakan dia nggak ada di usahanya. Nah, jadi kalau kita mau kan biasanya tuh rata-rata itu ada 3 jenis nih ya kalau pekerjaan. Ada karyawan bisa karyawan tetap, itu karyawan tetap. Terus ada pengusaha. Nah, pengusaha itu kan dia pasti namanya pengusaha ada izinnya. Nah, izinnya itu bisa perorangan, bisa CV, bisa PT gitu. Terus satu lagi tuh dia profesional. Profesional tuh kayak misal notaris, dokter, terus dosen sebenarnya dia bisa masuk profesional, bisa masuk karyawan juga, tergantung gitu. Terus ada profesi-profesi yang memang dia sertifikasi khusus kan, jadi profesional ya. Kebetulan si afiliator ini dia nggak ada izin usaha yang untuk afiliatornya dia gitu. Jadi orang yang kemarin datang ke bank itu dia nggak ada izin usaha, terus dia sebenarnya jualannya banyak. Tapi karena dia afiliator aja, jadi susah nyatuin income-nya gitu. Padahal income-nya banyak.
Tapi Iya, kita yang susah iya, buat verifikasi. biarpun ada transferan langsung, terus mungkin banyak di transferannya di buku tabungannya banyak duitnya pun tetepan belum tentu bisa ini ya, Iya. bisa ke-approve ya. Soalnya kayak nggak ketahuan uangnya dari mana gitu. Ya. Oke. Sulit verifikasinya. Verifikasi. Income masuknya. Mendingan kalau misalnya ini dia bukan aja sekalian gitu. Itu artinya bisa Kan bilang kelihatan usaha ya. Karena kan kita juga harus ada visit usaha juga. Iya, Kalau kita visit ke dia nggak ada barang Kak. Iya. Susah kita masa jelasin. jualan cuma 10 gitu kan. Ternyata kan sampel ya. Oke. Terus kalau misalkan Gensi nih dari kedua bank nih, Danamon sama OCBC kan pasti lagi pengen banget nih ambil KPR. Kira-kira ada promosi apa dari Danamon sama OCBC? Yang pasti kalau Danamon untuk Gensi tenornya bisa panjang. Tenornya bisa panjang sampai 25 tahun. Oh, iya. Nah, kalau dari OCBC, kalau OCBC sama kita bisa sampai tenor 25 tahun. Selain itu juga kita punya KPR khusus untuk Milenial ya. Milenial nih yang istilahnya masih merintis karir. Jadi itu kita punya angsuran khusus nih yang biasanya itu akan lebih rendah, kurang lebih sampai 30%-an lah daripada angsuran yang reguler. Oke. Sip. Jadi teman-teman Gensi kalau mau cari rumah lewat kita izin properti dari Era, nah kita akan referring kalian ke bank-bank yang udah terpercaya. Jadi tunggu apa lagi ya kalau kita sekarang. Bye-bye.